Lughatan. Ya, asyahidu. Asyahidu lughatan. Ismun fa'ilun. Fa'ilin. Ismun fa'ilin min syahidatun. Itu syahab. Min syahidah. Ininya alif. Min syahadah. Hmm. Min syahadatun. Wa ma'an tu Kalau ada alif lam ininya nggak boleh tanwin. syahadatu wa ma'naha ma'rufa. Wa maknaha. Ma'rufi. Ini jadi khobar. Udah belajar belum? Mubtada khobar. Ma'rufu. Ya, wa maknaha ma'rufun. Istilahan huwa an yurawi. Nah, ini kalau ada an, ini pasti Yarwiyah. fathah. An yarwiya, bukan fathah tapi nasab. An yarwiya. An yarwiya sahabiyu sahabiyun matana hadisin rawahu sahabi Ya iyu rawahu sahabi yun akhir. Jadi sifat. Belum belajar sifat? Belum. Sifat itu jadi kalau diterjemahkan ada kata yang. Sahabiyun akhirun. Sahabat yang lain. Nah, itu sifat seperti itu. Bilafzihi au bima'nihi. Bima'nihi. Maknahu. Fahadisu kulli sahabi. Ini ada harokatnya. Ya, kulli sahabi. Syahidu. Ini harokatnya. Sahabiyin syahidun al-hadisu kalau ini ada alifnya. Kalau gini berarti li gitu, udah pasti itu. Li hadisin sahabi akharin. Masaluhu hadisun min sami'i rojulan. Ini kalau misalnya ini fi'il, kalau ada mim dan nun di sini dibacanya pasti man, kemungkinan besar. Kenapa? Karena jadi fa'ilnya. Jadi kalau misalnya ada mim nun ke depannya ada fi'il, itu jarang yang dibaca min. Karena min itu pasti ke depannya apa? Isim, karena jadi isim majrur. Kalau ini mim nun sami'a berarti ini bacanya man. Gitu. Man sami'a rojulan yanshudu dollatan fil masjidi falyakul la ruddahallahu alaika fa innal masajida lam tubnal lihaza. Rawahu Abu Hurairah wa Burairodata binal Husaybi radhiyallahu anhuma marfu'a fakullu minhuma syahidun li akhir. Oke. Sudah bagus ya untuk yang pertama. Sebenarnya gitu, saya punya guru saya itu dia gak pernah belajar nahwu, tapi sering gitu baca, lama-kelamaan bacanya bener. Kenapa ya? Karena ada perasaan kayak tadi mim nun depannya depannya fi'il pasti baca man gitu. Ini kayaknya kok jadi lama-kelamaan terbangun perasaan sebenarnya.
Guru saya beneran dia gak belajar, gak sekolah, lulusan SD. Tapi katanya tiap hari dia itu nulis di apa kan kayak pemulung ya, pemulung gitu. Tukang ngambil sampah barang bekas. Dia nulis di bor, dia nulis apa wajan-wajan sorof, fa'ala yaf'ilu fa'lan gitu terus. Pas bangun tidur dia lihat hafalin. Akhirnya jadi guru. Jadi guru nahwiyah gitu. Kenapa? Karena dia ya kata dia itu saya kalau menjelaskan nahwiyah itu tidak teori kayak ini sifat nat orang lain nggak paham saya jelasin itu ya sesuai pengalaman saya kalau ini menghadapi ini 90% jadi ini makanya saya ikutin juga kayak tadi man ketemu fiil ya pasti bacanya man karena kalau min itu ketemunya isim gitu jadi lewat apa ya lewat gauk lewat perasaan nah, sebenarnya baca kitab itu lama kelamaan pasti bakal bagus sendiri tanpa kita itu tahu ini kedudukannya apa. Nah baru setelah itu guru saya itu belajar nahwiyah teorinya, baru oh gini, oh gitu, baru gitu. Jadi sebenarnya baca kitab itu ya tergantung perasaan, dan keseringan. Oke, yang selanjutnya syahid. Apa itu syahid? Kemarin kita membahas tentang muttabi. Muttabi itu adalah pengikut. Ini gak apa-apa, gak paham juga gak masalah karena di sini tuh kita belajar baca kitab. Terus saya gak paham tentang ilmu hadis, gak apa-apa. Karena ilmu hadis itu ya ini teknis sekali. Yang penting hadis itu ada sahih, ada dhaif, nah gitu aja udah cukup. Nah ini belajar untuk yang lebih lanjut. Di dalam hadis itu jalur periwayatan kemarin ada muttabi, ada syahid. Muttabi itu hadis yang penguat tapi sahabatnya satu. Misalnya sahabatnya Abu Hurairah punya murid 2 tabi'in, punya si A dan si B. Nah, si A dan si B ini adalah muttabi. Kenapa? Karena satu guru. Siapa? Sahabat. Gitu. Jadi Rasul menurunkan pada kalau Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat. Rasul mengatakan itu kepada satu sahabat saja. Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nanti punya banyak 3 murid, 4 murid. Nah, itu namanya muttabi. Saling menguatkan satu sama lain seperti lidi, tapi bedanya dengan syahid kalau muttabi itu satu sahabat punya banyak murid. Kalau syahid apa? Kalau syahid itu sebaliknya. Kalau muttabi itu satu sahabat banyak murid, kalau kalau syahid itu ya dia banyak sahabatnya. Paham nggak? Rasul punya murid 3, Abu Hurairah, kemudian Ibnu Mas'ud dan juga sahabat yang lain. 3 ini, nah ini namanya syahid, saling menguatkan tapi beda sahabat gitu. Paham ya? Ibaratnya gini lah. Saya, Ustaz Husna dan Ustaz Syahrinal itu adalah syahid ketika saya mengatakan besok tidak masuk belajar. Kemudian ucapan saya dikuatkan oleh Ustaz Husna, dikuatkan oleh Ustaz Syahrinal, nah itu namanya syahid. Karena saya guru pertama, sahabat. Dari Pak Haji Rudi, misalnya Pak Haji Rudi Rasul. Misal, ada Pak Haji, besok jangan kuliah anak-anak. Saya nyebutin, Ustaz Syahrinal nyebutin, Ustaz Husna nyebutin. Nah itu namanya syahid, karena ada 3 sahabatnya. Kalau muttabi bagaimana? Muttabi itu, Pak Haji Rudi bilang ke saya, besok libur, kemudian saya bilang ke Putra. Nah, Putra Ustaz Husna gak bilang sama Syahrinal. Putra bilang ke kakak bilang ke siapa? Rizky. Nah, 3 orang itu kan bukan sahabat, tapi murid saya. Ketiga-tiganya saling menguatkan. Kata Ihsan, bener gitu besok libur? Kata Putra, iya bener. Kata Kak, bener. Kata siapa? Rizky, bener. Kan saling menguatkan antara muridnya sahabat. Nah, itu namanya muttabi. Kalau yang menguatkannya sahabatnya atau saya Ustaz Husna Ustaz Syahrinal, nah itu namanya syahid. Gitu ya sederhananya. Pentingnya apa dalam ilmu hadis? Ini sangat penting sekali. Karena bisa saja ada hadis ini tuh dhaif sebenarnya. Hadis ini dhaif. Seperti hadis ini. Sesungguhnya nanti di akhir zaman akan banyak muncul pengkhianat. Saya nulis itu di risalah bulan depan terbit, insya Allah ya. Banyak pengkhianat. Orang jujur dianggap dusta, kata Rasul. Orang dusta dianggap jujur.
Dan di akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang ruwaibidoh. Ruwaibidoh itu apa? Para pemimpin yang dia tidak memiliki kompetensi. Jadi tukang jurusan bahasa Indonesia di mimpin apa? Jika DPR ya gitu. Mulan Jamila lulusan SMA, DPR membawahi bidang riset, S3, doktor. Kan ngerti itu namanya maksudnya. Nah, itu kata Rasul. Nah, hadis itu sebenarnya doif. Tapi karena ada mutabi dan syawahid dari jalur yang lain, maka derajatnya terangkat menjadi hasan. Gitu. Jadi pentingnya mutabi dan syawahid itu untuk mengangkat derajat hadis yang asalnya doif menjadi hasan, yang asalnya hasan menjadi sahih. Gitu. Nah, kayak kita baca ini dulu di sini. Lugatan syahid itu secara bahasa ismun fa'il, isim fa'il minas syahadah, dari syahadah. Maknaha ma'rufun, maknanya ya diketahui. Syahadah itu ya bukti, ya. Syahadah itu makanya rapot itu disebutnya syahadah ya karena bukti belajar. Kan suka ada ya pembagian syahadah kalau di SD. Ya karena bukti belajar. Bukti belajar lewat apa? Lewat angka. Kalau yang tidak punya rapot berarti tidak belajar. Oke. Kemudian istilahan secara istilah anjurwiya sahabiyun, seorang sahabat dia meriwayatkan matan hadis rawahu sahabiyun akhar, yang dia riwayatkan yang mana matan hadis itu diriwayatkan juga oleh sahabat yang lain. Jadi sahabat meriwayatkan hadis, ada juga sahabat lain meriwayatkan hadis bilafdihi, baik secara lafadznya au bimaknahu atau maknanya. Fahaditsu kulli sahabiyyin syahidun li hadisin sahabi akhar. Maka hadis setiap sahabat itu merupakan syahid bagi hadis sahabat yang lainnya. Masaluhu seperti hadis man sami'a rajulan, siapa yang mendengar seorang laki-laki yanshudu. Yanshudu itu apa? Aya nasyid. Ayo diulang nasyid. Lagu. Ya lagu teh kan isinya pemanggilan, penyuaraan. Yanshudu itu mengumumkan, melakukan, mendendangkan. Barang siapa yang mendengar seorang laki-laki, dia mendendangkan, mengumumkan dolatan, barang hilang fil masjid, di dalam masjid, falyaqul, maka kamu jawab, kata Rasul itu. La raddaha Allahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan itu kepadamu. Jadi lamun aya jelema mengumumkan kehilangan di masjid, doakeun urang cing teu kapanggih. Fa innal masajida, karena sesungguhnya masjid itu lam tubna lihada, tidak dibangun untuk ini. Nah, ini menunjukkan masjid itu suci. Makanya mengumumkan barang hilang saja tidak boleh. Kamu main game, kamu main slot. Yang saya lihat itu ada kan videonya di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram main slot. Astagfirullahaladzim. Itu ketika setan ada di tanah suci itu kayak gitu. Gitu ya. Ya makanya waman dakhalahu kana amina. Padahal dijamin dalam Al-Qur'an siapa yang masuk Masjidil Haram itu dia aman. Maksudnya aman dari musuh, aman dari dosa. Ya karena atau azan di mana-mana, Ka'bah di depan mata, orang lain dapat hidayah, ya sempet-sempet wae salat. Nah itu makanya masjid itu suci, jangan dipakai yang aneh-aneh. Jadi halal. Tetap haram tuh batak jadi halal di masjid. Nah itu bahaya itu. Jadi sekarang itu masjid tidak lagi dianggap suci. Makanya tahu Al-Jabar? Al-Jabar sebenarnya riskan Al-Jabar itu. Al-Jabar, iya masjid dijadikan wisata. Sebenarnya nggak masalah masjid dijadikan wisata. Cuman kita tetap memandang Al-Jabar itu sebagai masjid. Ketika ada dihormati sholat, adan, fotoan. Kan itu yang dikritik itu. Buat ram. Tapi ya emang dulu kan saya bawa rombongan di Gontor ke Al-Jabar, bagi barang mitik Al-Jabar. Oh, yo nyai dah halus gitu masjidnya. Tapi ketika adzan ayam itu sholat. Ya Allah. Nah itulah masjid zaman sekarang itu beralih fungsi.
Itu mengumumkan barang hilang aja tidak boleh. Kamu lain-lain, main game, gibah. Ibu-ibu pun pangaosan teh gibah, teu beunang. Biasanya kita usah nerangkan ya bentuk ngobrol. Sebenarnya, tapi ku datang na pengajian aja pahala. Kan kau pus deui ku gibah. Nah, rawahu Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah wa Buraidah bin Husaibin, wa Buraidah bin Husaibi dan Buraidah bin Husaibah radhiyallahu anhuma marfu'an. Semoga Allah meriwayatkan semoga Allah meridai kepada keduanya secara marfu. Maksudnya dari Rasul. Jadi di sini hadis ini diriwayatkan oleh dua. Pertama sahabat Abu Hurairah, yang kedua itu syahid. Gitu ya. Saya kira sudah paham. Oke, dilewat Mustan. Langsung ke ini aja yang penting. Muhadis. Nah ini. Nah, Al-muhaddisu lughatan ismun fa'ilan ismun fa'ilin ya. min tahaddisu wa Kalau tahaddisu harus ada tasjid daknya. tahaddisu Nah, tahdisi atau tahdisu bisa. wa huwa al tukallimu wal Nah, akhbar itu kalau tukalimu harus ada tasjid juga lamnya. kallimu Bahwa wa huwa nah, al tukallimu wal ikhbaru bahwa takallamu takallamu wal ikhbaru fal hadithu huwal mutakallimu wal mukhbiru. oke. Nah, muhadis, apa itu muhadis? Sering dengar kita ya, muhadis. Muhadis ieu mah seorang muhadis, apa itu? Lugotan secara bahasa merupakan isim fa'il minat tahdis, dari masdar tahdis. Apa itu tahdis? Oh, sudah dulu ya disebutkan, yaitu berbicara dan mengabarkan atau berita. Hadis itu berbicara dan berita secara bahasa. Dulu kan pertemuan awal. Fal muhadis, maka muhadis itu adalah secara bahasa al mutakallim, orang yang berbicara, wal mukhbir, dan orang yang membawa berita. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah apa? Istilahan huwa lakibu Lakobun. lakobun arfaun min musnad arfa Gak pakai tanwin. arfa'u min musnad al musnadu wa yutlaku ala min Nah, itu tuh fi'il atau isim? man Dupanya. man ish Nah, man ishtaghala ya. bil hadisi an-nabawi Alif lam bil hadisi an-nabawi ya yuk yi karena jadi apa? Sifat. Alif lam itu sama tuh. wa ahruzu Wa ahrazu fihi sifatin zakaruha ya. zakaru fayutlaku alaihi hi hina Hina izin iya betul lakobun al hadisu al muhdisu wal al mahdisu al muhaddisu walakinna mu'arrifaini mu'arrifina bihi ikhtilafu fi ta'rifuhu ada huruf jar fi ta'rifihi
Nah, itu. Fa'a Fa'arrafa fa'arrafa bihi kullu min itu lu bi, kulun kullun min hum hasbu asba hasba asrohu jadi mudhaf ilaih asroha asbihi asrihi fahasbu wa hasba wahasba im imakanati wa imkanati imkanati wa muahhalati ahlihi. ya. Oke. Secara istilah, apa itu muhadis? Merupakan lakob atau istilah yang disematkan untuk arfa'u min musnadin, musnidin, yang lebih tinggi daripada musnid. Maksudnya apa? Wa yutlaqu ala man ishtaghala bil hadisin nabawi. Dan juga dimutlakan bagi orang yang dia menyibukkan diri untuk memperdalam hadis Nabi. Jadi orang, apa itu muhadis? Muhadis itu ya orang yang dia sehari-hari belajar hadis Nabi. Itu. Istilah bahasa Arab untuk orang yang belajar hadis Nabi itu muhaddis. Istilah bahasa Arab untuk untuk orang yang belajar tarikh atau sejarah mu'arrikh gitu ya. Atau orang yang suka belajar sejarah. Istilah bahasa Arab untuk orang yang suka azan muadzin. Jadi sama mu'arrikh atau mu'arrikh, kemudian istilah orang yang suka azan muadzin, istilah orang yang suka belajar hadis muhaddis, sama. Kenapa? Karena satu azan dari isim fa'il, orang yang azan, orang yang belajar hadis. Satu. Muqarri. Sebenarnya nanti banyak ya ininya istilah-istilahnya. Cuman ya itu yang sama aja itu untuk memudahkan. Itu tergantung disiplin ilmu. Nah, kemudian maka sifat itu dimunculkan untuk orang-orang yang disebutkan itu. Wa yutlaqu alaihi naidin laqab muhadis. Maka kadang-kadang juga disebut sebagai orang yang muhadis. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang memang dia itu suka hadis, belajar mah dengan suka we. Nah, itu disebut muhadis oke. Pecinta hadis. Nah, itu muhadis juga. Walakinnal mu'arrifina bihi ikhtalafu fi ta'rifihi. Akan tetapi apa itu muhadis? Itu berbeda-beda menurut para ulama hadis. Jadi meskipun muhadis itu adalah ahli hadis atau yang belajar hadis, tapi cek ulama beda-beda. Fa'arafa bihi kullu minhum hasba aslihi. Tergantung zaman, cenah aya ulama nyebut kieu kumaha zamanna. Wa hasba imkanatin, tergantung juga tempat-tempat dan keahlian. Jadi nanti ada perdebatan di kalangan para ulama, karena nanti ulama zaman dulu zaman sekarang bisa beda. Khomer itu menurut Abu Hanifah haram, hukum asalnya haram, tapi bisa jadi halal. Waduh genah. Menurut Abu Hanifah ketika cuacanya dingin, kemudian itu akan membahayakan dan mengancam jiwa, khomer itu boleh diminum. Nah, apa kita saat ini bisa memakai qaul Ibu Abu Hanifah? Ya, tidak. Kenapa? Karena Abu Hanifah adalah ulama yang jauh dari hadis, maksudnya bukan tidak mempelajari hadis, tapi ke daerah Abu Hanifah itu sedikit orang yang meriwayatkan hadis. Makanya dia banyak berijtihad dengan ahli. Kan wajar kan kalau misalnya Omar mengatakan tubuh, kemudian cuacanya dingin, nah maka Abu Hanifah menganggap Omar itu boleh diminum ketika cuaca dingin. Tapi kan zaman orang di Sunda tekudu Omar. Bandrek we jeung bajigur. Bandrek bajigur aja. Si Doro ya tekudu Omar. Tapi juga tidak ada minuman lain. Nah itu ya. Jadi itu berbeda zaman, berbeda tempat, terkadang berbeda produk hukum, gitu ya. Terkadang berbeda istilah-istilah. Oke, terakhir Kak, langsung ke sini. Panjang ting, tidak perlulah perdebatan para ulama. Nah, Hafid. Al-hafizu lughatan ismun fa'ilin min
hifzi wa huwa diddul nas nis nisyan nisyanu ni nisyani istilahan huwa laqabun arfa'u minal minal muhaddisi wa wadunil hujjat di hujjati waktilafat tu istilafat betul waktilafat akwalil lu akwalul ulama fi ta'rifihi misal misla misla ikhtilafuhum fihim. fihim fi ta'rifil muhaddis. Oke. Yang terakhir adalah al-hafidh. Apa itu al-hafidh? Lamun di ilmu Quran, hafidh itu yang hafal 30 juz ya. Nah, di ilmu hadis beda. Al-hafidh itu secara bahasa diddun nisyan, lawan dari kata lupa. Jadi hafidh itu adalah orang yang selalu ingat Al-Quran dan tidak lupa gitu maksudnya. Karena hifdzun itu adalah hafal. Istilahan dalam ilmu hadis, hafidh itu laqabun, suatu istilah yang disematkan arfa'u minal muhaddis, kepada orang yang dia itu tidak sekedar cinta hadis, tapi juga dia benar-benar sudah naik tingkat menjadi ahli hadis. Beda kan? Orang belajar hadis dengan orang ahli hadis beda gak? Beda tidak? Beda. Nah, siapa muhadis itu? Muhadis itu adalah orang tadi yang suka mempelajari hadis, hari baca hadis. Tapi al-hafidh adalah satu tingkat di atas muhadis. Dunal hujjah, tapi di bawah al-hujjah. Jadi tingkatannya muhadis, hafidh, kemudian hujjah. Karena istilah untuk menggambarkan tingkatan-tingkatan ilmu hadis. Waktilafat al-aqwalu, waktilafatil aqwal, dan berbeda-beda pendapat, beberapa pendapat para ulama fi ta'rifihi, di dalam definisinya. Seperti perbedaan di dalam takrif muhadis. Jadi takrif muhadis bedanya ada banyak perbedaan pendapat. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat. Nanti insya Allah minggu depan ya kita kaji perbedaan-perbedaan pendapatnya. Tapi sebelum itu coba lihat di sini. Kenapa ini jadi mu'anas? Ikhtilafat. Kan fi'il itu mengikuti fa'il kan? Kalau fa'ilnya perempuan, fi'ilnya perempuan, gitu ya. Wakhtilafatil aqwal, dan berbeda pendapat para ulama, dan berbeda pendapat para ulama. Ini kenapa harus mu'anas? Udah belajar belum mu'anas? Udah kan? Mu'anas muzakkar. Ini ada taknya. Nah, meskipun di depannya itu mana tidak ada mu'anas, tidak ada perempuan. Kalau gini masuk akal, wakhtilafatil Aisyatu misalnya. Dan Aisyah berbeda pendapat. Kenapa? Ikhtilafat ya, karena depannya Aisyah mu'anas. Nah, ini mana mu'anasnya? Fa'ilnya bukan mu'anas, aqwalu. Jama. Nah, ini adalah jama. Kullu jam'in mu'anasin. Setiap jama taksir itu adalah mu'anas. Jadi nanti jangan aneh kalau misalnya melihat ini fiilnya itu mu'anas, kedepannya itu jama. Oh, berarti fiilnya itu dimu'anaskan karena fa'ilnya jama. Gitu. Di wakhtilafatil aqwalul ulama, dan berbeda pendapat dari para ulama. Oke, tapi kecuali jama mudzakkar salim. Gitu ya. Jama taksir dan jama mu'annas salim. Makanya ada kaidah kullu jam'in mu'annasin. Setiap jama itu adalah mu'annas. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jadi kesimpulannya tadi ya, di dalam ilmu hadis ada istilah bagi orang yang pemula disebut sebagai musnid, orang yang suka belajar hadis disebut muhadis, orang yang ahli hadis disebut al-hafidh. Gitu ya. Jadi hafidh itu bukan tingkat paling tinggi. Di ilmu Quran kan paling tinggi ya. Al-hafidh itu udah luar biasa. Al-hafidh, orang yang hafal seluruh Quran. Di hadis itu baru tengah-tengah al-hafidh itu. Nanti ada ke atasnya lagi al-hujjah, ke atasnya lagi ada.
Jadi dilihat dari berapa jumlah hadis yang dihafalkan. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan istilah-istilah ini di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.